Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 16 Oktober 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, sudah banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah orang Israel, para tua-tua, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, dan semua orang melihat banyak tanda-tanda ajaib dilakukan oleh Yesus. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka meminta lagi lebih tanda yang lebih bisa meyakinkan mereka. Karena kedegilan hati mereka, karena ketidakmauan mereka menerima tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun itu sudah merupakan tanda-tanda yang dinubuatkan dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, tapi mereka tetap menolak. Untuk itulah dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan kepada mereka yang tidak percaya, bagaimana dulu Yunus menjadi tanda yang diberikan oleh Allah kepada bangsa atau umat di Ninive. Yunus yang menolak menjawab panggilan Tuhan, akhirnya dia dibuang dan dimakan ikan selama 3 hari. Di dalam perut ikan ternyata dia masih hidup. Melihat tanda yang demikian, akhirnya umat di Ninive percaya, berbalik, bertobat kepada Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa dia lebih besar daripada Yunus. Dia sudah membuat banyak tanda-tanda yang lebih agung, yang lebih dahsyat, tetapi mereka tetap tidak percaya. Nah, karena itulah Yesus berkata tadi kepada mereka, pada waktunya nanti angkatan itu akan dihukum karena mereka tidak percaya walaupun sudah melihat banyak tanda-tanda ajaib. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga juga sering mengalami pengalaman yang sama. Ada penolakan terhadap Tuhan, ada ketidaksetiaan, lari dari kehendak Tuhan. Melihat apa yang terjadi dalam diri mereka, bahwa mengapa orang lain bisa mengalami banyak tanda dan mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami kebangkitan, tetapi kita atau saya tidak. Kenapa keluarga-keluarga lain bisa bangkit?
bisa menjadi lebih baik, bahkan akhirnya bisa juga menjadi keluarga yang mengagumkan, yang menjadi inspirasi bagi yang lain. Tentu ya, di situ ada rasa cemburu, rasa iri hati, bahwa sesungguhnya lewat Injil hari ini, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, Yesus menegaskan bahwa Yesus di satu pihak mencintai bangsa Israel, tapi di pihak lain dia juga menginginkan keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Ratu dari selatan, mungkin itu adalah gambaran mereka yang tidak ya sepenuhnya percaya, tetapi karena bertobat mereka akhirnya bisa dikatakan bahkan lebih baik, bahkan mengadili angkatan yang tidak percaya dan tidak setia. Keluarga-keluarga yang terkasih, bagaimana kita bisa dapat menerima Yesus sebagai tanda agung, ya, tanda yang dahsyat, tanda yang besar yang dipersembahkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Bila kita mampu bersyukur, bila kita mampu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, kita percaya sebagai umat bahwa semua yang ada dalam diri kita, baik mati maupun hidup, adalah milik Tuhan. Banyak orang tidak mampu melihat kehadiran Yesus, karya Yesus, penyertaan Yesus dalam dirinya karena tidak mampu bersyukur atas apa yang telah dia miliki dalam hidupnya, atas apa yang mereka miliki, punyai sebagai satu keluarga. Bukan banyaknya harta, jabatan, suksesnya di masyarakat yang menjadi ukuran, tetapi damai di hati, dapat saling mengasihi satu sama lain, saling berbagi, saling menjadi tanda kasih Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati bagi kita, keluarga-keluarga yang tercinta. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini kita semakin terdorong untuk mampu melihat Yesus sebagai tanda agung yang membawa kita kepada pertobatan, dan pertobatan itu membawa kita kepada damai sejahtera. Semoga amin.